Pagi adik-adik sekalian, salam sehat selalu. Pagi hari ini kita masih belajar menggunakan tema 9, Kayanya Negeriku. Kita akan masuk materi subtema 2, pembelajaran 1. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal jenis-jenis sumber energi. Hari ini kita akan masuk materi perubahan energi dan pemanfaatannya. Energi mempunyai arti kemampuan benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Energi angin dapat membuat kincir angin berputar dan menggerakkan generator yang ada di dalamnya, sehingga menghasilkan energi listrik. Manfaat energi yang pertama adalah energi panas. Energi panas dari matahari bermanfaat untuk membantu proses pengeringan, misalnya pakaian basah, hasil panen, dan benda kerajinan, bahan bakar mobil listrik, dan menghasilkan energi listrik dengan panel surya. Contoh lain energi panas dari kayu bakar dapat digunakan untuk memasak makanan, menghangatkan ruangan pada musim dingin, dan menghangatkan badan dengan membuat api unggun. Yang kedua adalah energi cahaya. Contohnya, energi cahaya dari matahari bermanfaat untuk menerangi bumi, membantu proses fotosintesis pada tanaman, dan menghasilkan energi listrik dengan panel surya. Sinar ultraviolet dapat digunakan untuk proses pembersihan dengan membunuh kuman. Cahaya pada alat ronsen digunakan untuk memfoto rangka tubuh. Yang ketiga adalah energi listrik. Manfaat energi listrik sesuai dengan perubahan energi yang terjadi seperti penghasil cahaya, contohnya bohlam lampu, penghasil panas, contohnya setrika dan solder, penghasil bunyi, contohnya radio, penghasil bunyi dan cahaya, contohnya televisi, serta penghasil gerak, contohnya kipas dan blender. Yang keempat adalah energi kimia. Contohnya makanan menghasilkan energi bagi tubuh melalui proses metabolisme dalam tubuh. Gas LPG akan menghasilkan panas saat tersulut dengan api. Energi kimia berguna untuk menghasilkan tenaga dalam tubuh, bahan bakar, dan sebagai penyimpanan energi. Yang kelima adalah energi gerak. Energi gerak yang dihasilkan air dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan sebagai sarana olahraga atau wisata air, misalnya arum jeram dan turbin. Energi gerak dari angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan bermain layangan. Yang keenam adalah energi bunyi. Energi bunyi dapat dimanfaatkan untuk membuat alat musik, pembuatan speaker, mengukur kedalaman laut, dan mendeteksi keretakan logam. Yang ketujuh adalah energi nuklir. Sumber energi nuklir adalah bahan radioaktif, misalnya uranium. Energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian kita akan masuk materi pembelajaran potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dapat dibedakan sesuai kategori. Yang pertama adalah berdasarkan jenis bendanya. Sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, terdiri atas semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, meliputi sumber daya alam yang bukan makhluk hidup seperti air, udara, matahari, dan hasil tambang. Yang kedua, berdasarkan pembentukan dan kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan pembentukan dan kelestariannya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan. Jenis sumber daya alam ini dapat diperbarui dan didaur ulang sehingga dapat diambil manfaatnya kembali. Contohnya air, udara, tanah, energi matahari, hewan, dan tumbuhan. Perkebunan sawit terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Potensi ikan terdapat di Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Aru, dan perairan Laut Maluku. Yang kedua adalah sumber daya alam tidak terbarukan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sumber daya alam logam, sumber daya alam bukan logam, dan sumber daya alam industri.
Produk dari hewan dan tumbuhan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan radioaktif dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Emas, perak, dan berlian dimanfaatkan dalam pembuatan aneka perhiasan. Batu, pasir, batu kapur, dan tanah uruk dimanfaatkan untuk pembangunan pemukiman dan jalan raya. Demikian ringkasan materi pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas pembelajaran 1. Terima kasih.